Allah tahu. Tapi tidak banyak orang yang seperti itu. Sebagian besar orang kepada Allahnya tidak serius. Sebagian orang seriusnya itu hanya kepada selain Allah. Kepada yang lain-lain serius, tapi kepada Allah tidak serius. Itulah sumber masalahnya. Padahal jawab, kita ini ciptaan siapa? Jawab, siapa pencipta langit dan bumi? Pemilik alam semesta ini, penguasa jagat raya ini. Siapa yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mengurus diri kita setiap saat? Siapa yang tahu keinginan kita? Apakah Allah tahu keinginan kita, keperluan kita? Siapa yang menggenggam apa yang kita inginkan? Hanya Allah. Mungkinkah bisa terjadi nikmat sekecil apapun tanpa izin Allah? Mungkin tidak. Mungkinkah bisa terjadi harapan kita tanpa izin Allah? Tidak. Kalau saja orang yakin semuanya itu milik Allah, dikuasai oleh Allah, dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah, sudah nggak ribet hidup ini. Terus saja deketin Allah, karena memang cuman itu. Kita diciptakan itu untuk Allah. Kita diciptakan itu untuk ngabdi ke Allah, mencari posisi keridhaan Allah. Sudah, apa sih dunia ini? Dunia ini sepenuhnya adalah milik Allah. Allah yang punya, Allah yang membagikan, Allah yang mengatur. Kita mau jungkir balik juga tetap saja ketemunya dengan takdir Allah. Kenapa saya jadi emosi begini? Ya kenapa gitu kita tuh semuanya serba serius, pengen ini serius, takut itu serius, tapi kepada Allah sisa. Nyebut nama Allah jarang. Niat karena Allah enggak, kita niat karena ingin dipuji orang, ingin dikagumi orang, ingin dikasih orang. Padahal yang punya semua segala-galanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingin apapun pasti ada dalam genggaman Allah. Dek, ingin apa? Bukan bingung. Din, apa yang paling diinginkan, Din? Hah? Yang jelas, Din. Sukses dunia akhirat tuh gimana? Punya rumah? Sok atuh pok, Din, siapa tuh diijabah? Pengen punya istri solehah. Tadi katanya pengen sukses dunia akhirat, sekarang pindah jadi pengen istri solehah. Yang benar, Din, dengar ya, setiap akhwat itu ciptaan Allah. Setiap akhwat itu milik Allah. Udah nikah belum, Din? Sudah? Yes, ya saya tidak mau banyak bertanya ya. Pokoknya Din ingin istri solehah. Yang ngebulak-balik hati akhwat itu Allah. Din mau sama dia, tapi dia tidak mau sama Din. Ya, pusing, betul tidak? Tapi dia tidak mau sama Din, Allah mau menjodohkan dia jadi mau Din. Yang ngebulak-balik hati akhwat itu Allah. Jadi gimana caranya Din supaya Din dapat istri yang solehah? Yang jelas, Din, menjemput ridho Allah. Mau katanya mau solehah ya kan? Jadi caranya Din harus jadi orang yang disukai Allah. Ini suara apa ini? Santri SMA ada musrifahnya, boleh ikut ngaji juga di sini ya. Maaf para jamaah, ini ada dua suara nih. Kepada musrifahnya tolong diatur ya.
karena suaranya masuk ke sini. Si mana lagi? Pak Zaini, Pak Munzaini, apa yang paling diinginkan sekarang? Kebahagiaan. Bahagia itu di hati. Hati itu milik Allah, Pak. Kalau dikasih bahagia, bahagia. Kalau dicabut bahagianya, tidak bisa bahagia. Jadi kalau mau bahagia, harus benar-benar ke Allah. Dan bahagia itu di mana? Ada pada iman dan amal soleh. Ingin bahagia? Gampang. Lakukan saja yang Allah sukai karena Allah. Misalkan Allah senang kita ramah, kita ramah saja. Allah senang kita memaafkan, maafkan saja. Allah senang kita berbaik sangka, berbaik sangka saja. Allah senang kita sedekah dengan ikhlas, sedekah saja. Jadi tidak ribet. Kalau mau bahagia, lakukan saja yang Allah suka. Allah kan melihat kita, asal ikhlas ya. Kalau tidak ikhlas, tidak bahagia juga. Unpad, Bapak namanya Unpad, kaosnya Unpad. Pengen apa Pak Un? Pengen jadi orang yang lebih baik lagi. Nah, yang bisa mengubah cuman Allah. Makanya minta terus ke Allah, cari ilmunya, dapat ilmu, amalkan. Allah melihat terus kita tuh. Allah tahu kita ingin baik. Allah tahu juga kita melangkah. Nanti misalkan mau nyari ilmu, saya pengen SSG, pengen latihan, baru juga ingin. Nanti tiba-tiba ada teman, loh, saya kan lulusan SSG. Terus ada lagi, ya udah, kalau gitu saya biayain. Semua itu yang menggerakkan Allah. Adik-adik nih, pada santri siap guna yang baru ini, Allah juga tuh. Pasti Allah. Ada yang lewat orang tua, ada yang lewat calon mertua. Gak, kamu gak bisa diterima sebelum lulus SSG. Siapa yang kayak gitu kemarin? Ya, kenapa? Karena bapaknya juga lulusan SSG. Jadi semua yang kita pikirkan ada di hati, Allah tahu. Dan kalau didapati kita serius mau ke Allah, nanti Allah akan menuntun. Duh, saya pengen tahajud. Tiba-tiba dapat kiriman WA tentang keutamaan tahajud. Kebetulan. Bukan kebetulan, Allah yang ngatur. Pas duduk di sebelah kita, ternyata orang yang ahli tahajud. Jadi bicara tuh sepertinya serba kebetulan. Padahal Allah yang mengatur. Mau bangun tahajud jam 4, tiba-tiba jam 3 udah bangun. Padahal alarm 5 menit lagi. Kenapa bisa begitu? Kita sengaja tidurin lagi, kucing berantem di atas. Jadi bangun. Kita berusaha tidur lagi, ngompol. Jadi begitulah ya. Allah yang ngejalanin semuanya. Semua. Kita mendekat ke Allah sejengkal, Allah menuntun kita sedepak. Kita sedepak, Allah sehasta. Kita berjalan ke Allah, Allah berlari seakan berjalan cepat memburu kita. Jadi tidak ribet untuk mendekat ke Allah tuh, tidak ribet. Kalau ingin dekat dengan orang ribet ya, karena orangnya belum tentu suka kita dekat. Allah maha dekat. Allah tahu pikiran hati, asal mau saja ke Allah, ingin, minta, berusaha, nanti ngalir. Betul hadirin, karena Allah penguasa diri kita sepenuhnya. Mikir, mau apa? Mau haji dan umroh sama istri. Istri siapa? Iya bagus ya, bisa salah ngomong, sayang salah. Hadirin tidak perlu bertanya, maaf ya. Mau haji dan umroh, kalau Allah ngundang pasti berangkat deh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Pernahkah kita betul-betul menghibah, ya Allah, saya ingin. Mau dipanggil Allah atau mau diundang Allah? Pilih. Mau segera dipanggil oleh Allah enggak? Pilih salah satu.
Itu kalau mau berangkat haji suka tolong doakan ya supaya kami segera dipanggil. Allah, mau dipanggil Allah tuh diundang. Dipanggil juga nggak apa-apa deh. Bagaimana caranya nih? Kan sekarang mau ke Baitullah, rumah Allah di sana, makmurkan rumah Allah yang di sini. Allah tahu tuh kita rajin ke masjid. Allah tahu juga kita belajar tentang manasik, ilmu haji, ilmu umroh. Allah lihat tuh. Juga Allah tahu kita senang. Ada teman umroh bukannya dengki kan? Masa dia baru ngaji segitu umroh, gak kelihatan gak mantep. Datang orang pulang haji kayaknya gak mabrur tuh. Kenapa? Masa boleh-olehnya dikit. Busuk hatinya. Harusnya ya Allah tetangga saya yang kau undang ya Allah, kemudian didoakan supaya lancar, supaya diterima Allah, supaya berkah. Kita senang lihat yang diundang oleh Allah. Allah tahu tidak? Kita suka nengok ke anak-anaknya yang sedang ditinggalkan haji. Dek, sehat, kalau ada perlu apa-apa bilang sama kakak ya. Allah tahu kita berbuat kebaikan kepada orang yang sedang berangkat haji. Allah juga tahu kita lagi nonton TV yang ada Mekahnya. Terus doa, ya Allah undang saya ke sana. Tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh Allah. Mintanya kayak gini deh. Pernah ceritakan, mencerita ulama cerita, ada seorang ibu anaknya rada rewel, nangis, rada nggak nyaman, keluarkan dari rumah. Dah nangisnya di luar aja, pintunya ditutup, dikunci. Ibu buka, nangis tuh. Buka bu, saya janji tidak akan rewel lagi. Ibu maafkan saya. Nangis, memohon, memelas di pintu sampai ketiduran. Kata seorang ulama, jikalau seorang hamba kepada Allah seperti ini, menangis, memelas, menghibah, niscaya doanya diijabah. Nah, kita jarang memelas kepada Allah, benar? Basa-basi doanya, ya Allah, Rabbana atina fid dunya, amin, 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 gitu. Coba deh, sok mau apa lagi? Akhwat mau apa? Ayo tuh bicara, saya tahu lah ya enggak. Mau jodoh? Semua ikhwan adalah ciptaan Allah, sama dengan yang tadi. Mau jodoh yang soleh, jadilah wanita solehah. Allah lihat kok. Dan syukuri sebelum dapat jodoh itu, ya. Jangan sibuk memikirkan yang tidak ada. Minta boleh, tapi syukuri kesendirian itu. Karena bisa banyak waktu ibadah, bisa banyak waktu berbakti ke orang tua, bisa banyak waktu untuk menghafal Quran, belajar. Allah melihat semuanya. Jangan sampai berburuk sangka kepada Allah. Teman-teman saya udah, kenapa saya enggak? Gak usah begitu. Allah tahu waktu yang paling tepat. Selalu husnuzon kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Ya, siapa lagi? Sok cepetan, ini yang punya keinginan. Bah, ingin apa bah? Ingin dimudahkan ibadahnya. Ya, sing rajin ya. Minta ke Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Minta, ya Allah mudahkan saya berbuat kebaikan-kebaikan dan mudahkan saya meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa berbuat baik tanpa pertolonganmu. Tidak mungkin saya bisa meninggalkan maksiat tanpa perlindunganmu. Harus bulat yakin hanya pertolongan Allah. Sambil kita ikhtiar. Jadi minta ke Allah tuh harus menghibah.
yakin hanya Allah yang bisa menolong kita jadi baik. Bukan kita yang membuat kita jadi baik. Kita mah punya niat, tekad, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, siapa lagi? Ayo, yang kira-kira banyak keinginan, ada yang takut, ya Dek. Silakan langsung. Mim, ya maaf ya, sudah siap belum? Ya sabarlah, sok saya terjemahkan deh. Pengen berkumpul lagi dengan kedua orang tua. Orang tuanya sudah mendahului, sudah meninggal. Pengen berkumpul lagi dengan orang tua. Orang tuanya sudah wafat, dua-duanya surga. Habis di mana lagi, di dunia kan sudah tidak bisa ya. Tapi niat itu bagus. Mau caranya gimana? Jadilah anak solehah. Kalau anak solehah, doanya didengar oleh Allah. Orang tua yang punya dosa dengan anak yang solehah, doa banyak bisa diampuni dosanya. Kita berbuat banyak kebaikan, wakaf, berbagai amal soleh, sedekah, niatkan juga untuk orang tua. Jadi orang tua dikubur terbantu terus oleh doa kita. Jangan cuma sekali doanya, yang banyak ya. Terus, tidak ada satupun doa yang tidak didengar oleh Allah. Allah mendengar setiap saat apapun yang kita ucapkan. Ya Allah, rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus minta, Allah tahu. Ya Allah, saya bersedekah ini niat untuk orang tua saya. Ya Allah, saya wakaf ini untuk Quran untuk ibu bapak saya. Itu sah, boleh. Nanti tiap orang baca Quran, pahalanya untuk orang tua, juga untuk kita. Kita nyumbang, itu ada pembangunan masjid, ya Allah, ini untuk orang tua saya. Allah tahu kita berusaha keras ya, agar orang tua kita diampuni, agar orang tua kita dilapangkan di kuburnya, agar orang tua kita masuk surga. Terus minta, Allah lihat, Allah dengar, Allah mengetahui kita di hatinya sangat ingin ketemu dengan orang tua di surga. Mudah bagi Allah. Jadilah anak solehah ya. Ya memang begitu. Hanya Allah yang bisa mengumpulkan. Dunia cuman mampir saja. Kemarin ada tuh seorang musrif, gimana? Ini ada mendengeng-mendengeng, ada yang mungkin mesti dimatikan, yang feedback. Ada musrif yang bicara begini, saya suka ingat waktu zaman SD, SMP, saya suka ingin kembali lagi ke zaman dulu. Ini susah ya, karena pakai seragam SMP lagi, apalagi pakai seragam TK gitu, sambil ngajar berat. Ini agak salah, ini terkabul. Mungkin minta diubah aja keinginannya. Sudah episodenya sudah selesai. Episode SD sudah, nggak usah memaksakan diri ya Pak. Mana masa keemasan, nostalgia, kemudian di ruangan asrama pada pakai seragam SD, jangan ya, itu bisa menggemparkan.